Karena aku banyak banget gitu ya pegang klien yang masih di bawah UMR, 1 kali UMR atau 2 kali UMR, dengan punya banyak tanggungan atau yang disebut dengan sandwich generation, mereka masih bisa loh menyisihkan meski hanya 5% ataupun 10%. Dan mereka tuh termotivasi untuk benar-benar terbebas dari keterbatasan keuangan ini, sehingga mereka bagaimanapun mereka harus upgrade value-nya. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti yang tentunya akan nemenin Sobat Antara nih selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini kita akan bahas tentang perencanaan keuangan supaya terutama di 2026 nih lebih mindful gitu ya. Nah kebetulan hari ini kita sudah mengundang tamu spesial saya hari ini, yaitu adalah perencana keuangan dari platform konsultasi dan juga edukasi keuangan Finante. Ada Mbak Rista Zwestika, selamat datang. Terima kasih Kak Nabila. Sobat Antara semuanya salam kenal gitu ya. Hari ini kita ngomongin uang ya Kak. Pagi-pagi ngomongin uang. Pagi-pagi ngomongin uang karena ternyata ketika flashback di 2025 aduh sangat menakutkan ya. Iya, menyeramkan gitu betul, keuangannya ya. Jadi di 2026 ini kita biar lebih safe, lebih aman nih kayak gimana. Tapi sebelum itu kayaknya kita perlu tahu dulu. Kenapa sih orang-orang butuh banget yang namanya financial planner? Apa sebenarnya yang dilakukan sama financial planner ini? Tapi sebelumnya aku pengen tanya dulu deh dengan Kak Nabila sama Sobat Antara. Udah pernah sering denger belum sih namanya financial planner gitu? Atau karena ngundang aku kemudian jadi pengen tahu nih? Iya itu, kalau aku itu karena aku jujur nggak pernah sama sekali ngobrol, konsultasi, belum pernah sama sekali, dan I think ini kayak butuh banget nih di zaman sekarang. Ya, iya, apalagi karena gaji kadang suka numpang lewat doang tanpa kita rasain, ternyata kita nggak punya tabungan, nggak punya dana simpanan gitu kan, itu bahaya banget. Nah coba Barista seperti apa tuh Mbak? Di tahun 2025 nih kayaknya mencekam banget, apalagi ditambah gitu ya tahun 2026 ini kayaknya makin gelap gulita gitu. Betul. Jangan nakut-nakutin ya gitu. Aku tuh adalah seorang perencana keuangan. Seorang perencana keuangan ini kita harus punya yang namanya sertifikat, itu tersertifikasi tuh Kak Nabila gitu ya. Jadi ada bukan kursus, bukan kuliah, bukan kursus, tapi ada pelatihannya dulu gitu ya. Waktu itu aku ambil kurang lebih itu 6 bulan aku belajarnya. Hanya gitu 6 bulan. 6 bulan untuk mendapatkan sertifikasi tadi CFP. Jadi CFP itu adalah sebuah titel untuk perencana keuangan yang tugasnya ngapain nih gitu ya. Kan banyak orang yang bilang bingung gitu ya. Itu perencana keuangan tuh ngapain sih tugasnya gitu? Apanya untuk orang kaya aja bla bla bla, enggak. Jadi perencanaan keuangan itu adalah profesi gitu ya yang kita membantu masyarakat kita secara umum gitu ya untuk melakukan sesi konsultasi untuk melihat bagaimana sih mereka mengambil keputusan yang tepat dengan keuangan mereka gitu ya. Contoh kecilnya begini deh, kayak Kak Nabila gitu ya, mau sehat di tahun 2026. Kak Nabila ketemu dengan siapa? Pasti datangnya ke personal trainer di gym ya untuk memastikan olahraga apa sih yang sesuai dengan kebutuhan aku gitu ya. Kemudian gerakan apa aja yang harus aku lakukan dan makanan apa aja yang aku harus makan. Mana yang boleh, mana yang enggak. Begitu juga dengan perencana keuangan. Jadi kita memastikan masyarakat kita, terutama seorang individu yang pengen memperbaiki kondisi keuangan mereka, mukanya dari sakit menjadi lebih baik gitu ya. Itu kita bantuin sehingga mereka nanti dalam mengambil keputusan keuangannya menjadi lebih bijaksana dan membuat strategi keuangannya berdasarkan memang kondisi keuangannya dan kebutuhannya. Gitu. Apa sih yang kita benerin? Contoh, yang pertama adalah tadi, kalau kita punya pendapatan, bagaimana sih kita melakukan pengelolaannya? Pengelolaannya dengan apa nih? Apakah skala prioritas wajib, butuh dan ingin? Apakah nanti pakai rumus 50-30-20? Apakah pakai rumus yang nanti 50-20-10-10 gitu ya? Nah itu nanti ya kita sesuaiin dengan bagaimana nih background dari si kliennya gitu ya. Kemudian nanti kita cek juga, nanti kalau misalnya Kak Nabila tadi belum punya dana darurat, karena memang faktanya 80% masyarakat Indonesia nggak punya dana darurat alias darurat dananya. Nah ini kayak gimana nih benerinnya? Malah kebalik ya kan Kak Nabila. Itu kita benerin dulu. Bagaimana sih si klien ini dari pendapatan yang ada, kita aturin pengeluarannya sehingga nanti si klien ini bisa untuk nabung ataupun investasi dengan tujuannya adalah dana darurat tadi gitu ya. Kemudian kita bikinin lagi, nggak punya perlindungan nih, kita belajar dari COVID-19 berapa banyak orang yang tutup usia karena penyakit, karena resiko gitu ya. Nah ini kita juga cekin juga dari keuangan yang ada, berapa sih dia punya dana disisihkan untuk punya perlindungan dalam bentuk asuransi. Apakah nanti asuransinya
Contoh asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ataupun penyakit kritis. Nah kemudian kalau sudah aman, coba kita lihat. Orang kan tujuannya kerja dari pagi sampai malam pengen punya uang. Contoh tadi Kak Nabila, pengen kaya nih barista gitu kan ya. Mau banget gitu kan, nanti Sobat Antara juga pengen kaya gitu. Itu nanti kita lihat nih bagaimana prediksinya gitu ya, strateginya untuk dapetin bagaimana tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu pelan-pelan bisa terwujud dengan melakukan yang namanya sebuah strategi dan perencanaan gitu. Jadi tugasnya perencanaan keuangan itu adalah kita memastikan gitu ya si klien ini mengambil keputusan keuangannya itu dengan tepat karena memang kondisi keuangannya gitu, bukan karena pengaruh-pengaruh orang lain gitu ya. Dan kemudian kalau aku bilang perencanaan keuangan itu bukan membuat orang itu menjadi lebih cepat kaya, tapi untuk miskin pelan-pelan. Oh enggak ya. Aduh, serem. Jangan ya. Jadi karena semuanya udah direncanain. Kurang lebih begitu Kak Nabila. Jadi perlu disiplin lah ya dalam mengatur keuangan supaya di masa yang akan datang kita tetap safe ketika ada apa ya anomali-anomali yang terjadi ya, terutama di ekonomi yang mungkin nggak terprediksi itu ya Mbak Rista. Dan kalau misalnya aku gajian, apa yang harus aku lakukan pertama kali? Oke, Sobat Antara, ini selalu banyak pertanyaan. Riz, kalau aku tuh punya pendapatan, apa yang harus aku lakukan pertama kali? Kalau Kak Nabila apa yang dilakukan? Kalau aku bayar-bayar dulu yang prioritas-prioritas, bayar kosan, hitung apa untuk makanan, bayar gym itu sih kalau untuk kebutuhan lah ya gitu. Nah ini yang kita suka lupa nih Sobat Antara, juga aku ingetin ya, ketika kita punya pendapatan yang pertama harus dilakukan adalah bersyukur terlebih dahulu. Oh gitu. Iya dong, ya kan? Karena saat ini hampir 48.000 masyarakat kita tuh nggak punya pekerjaan loh Kak Nabila. Jadi ketika kita masih punya uang, masih punya pendapatan, alhamdulillah dulu. Berapapun itu nggak melihat bahwa masih 1 kali UMR, di bawah UMR, 3 kali 4 kali, tetap aja bersyukur dulu gitu ya. Ketika udah bersyukur, yuk kita punya kesadaran bahwa kita dapatin duit ini nggak mudah. Kalau kata bahasa ekonomi itu adalah financial self awareness gitu ya. Jadi punya kesadaran keuangan bahwa kita dapatin uang ini nggak mudah, membarter waktu, tenaga, emosi dan lain-lain dengan sejumlah uang gitu ya. Belum lagi kalau nanti kantornya toksik bla bla bla. Itulah ya. Jadi punya kesadaran dulu bahwa aku dapetin uangnya nggak mudah. Yuk kita coba atur skala prioritas. Skala prioritasnya gini, wajib, butuh, dan ingin. Wajib, butuh, dan ingin ya. Wajib, butuh, dan ingin, jangan kebalik. Jangan kayak Doraemon, mau ini mau itu banyak sekali gitu ya. Ya jangan keinginan dulu, tapi wajib, butuh, dan ingin. Setelah itu gitu ya, setelah diatur wajib, butuh, dan ingin, baru deh nanti gitu ya kita lihat peluang gitu ya. Setelah diatur tadi ternyata ternyata pengeluaran kita tuh masih kurang, nabungnya masih dikit, atau ternyata masih minus, baru nanti bikin strategi-strategi, apakah nambah pendapatan, apakah ngurangin pengeluaran gitu ya. Jadi yang mesti dilakukan adalah satu, bersyukur dulu, punya kesadaran keuangan atau financial self awareness, kemudian segera atur atau kelola keuangannya skala prioritas wajib, butuh, dan ingin. Gitu. Ya benar sih, bersyukur itu penting karena dari situ kita bisa ingat ini cara dapetin uangnya nggak gampang. Jadi kita mindful dan disiplin dalam membelanjakan si keuangan itu. Kalau misalnya ceritanya aku gajinya UMR, terus aku pengen apa dulu nih yang prioritas bisa aku lakukan? Misalnya bayar utang dulu, punya tabungan dulu, atau misalnya mungkin investasi. Coba dari 3 itu seperti dari apa? Dari 3 itu apa dulu ya? Ini permasalahannya selalu gaji UMR selalu bilang gini, gimana mau nabung, gimana mau investasi, orang tiap bulan aja kurang gitu lah. Ini ya kan, karena tadi kita mengukur keuangan kita dengan keuangan orang lain gitu. Karena bisa jadi nih Kak Nabila gitu ya Sobat Antara, aku banyak banget pegang klien meskipun pendapatannya itu masih di bawah UMR ataupun 1 kali UMR, ternyata mereka bisa nabung. Apa yang mereka lakukan gitu ya? Strateginya adalah begitu punya pendapatan kurang lebih misalnya 5 juta nih Kak Nabila gitu ya Sobat Antara. Yang dilakukan adalah saya sisihkan dulu 10% ya. Jadi 10% ini dia sisihkan terlebih dahulu di awal gitu ya. Menyisihkan ya, bukan sisa. Betul. Ya jadi sisihin dulu 10%. Tapi kalau misalnya cuma bisa 5% kayak gimana Mbak Rista? Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi berarti kita punya kesadaran menyisihkan di awal, baik 5% maupun 10%. Take out dulu, masukin kemana? Kita masukin dulu yang aman-aman. Kalau kita nggak terlalu paham tentang investasi dan tujuannya untuk dana darurat, masukin dulu 15% masukin ke dalam tabungan, sisanya gitu ya 85% masukin ke reksadana pasar uang. Ya itu masukin dulu 5 atau 10%. Nah kemudian kita masih punya 90%. Nah 90% ini yang kita atur dulu skala prioritas tadi, wajib, butuh, dan ingin. Kewajiban apa dulu? Kalau punya utang ya bayar utangnya
Oke, dan jangan lupa dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain yang harus kita keluarkan. Iya, Ya, betul. karena kalau kita nggak keluarin maka rezeki itu akan keluar dengan caranya sendiri. Sakit, karir nggak pernah Iya, naik, iya. kecopetan, segala macam hal-hal buruk bakal terjadi dalam kehidupan kita Percaya, aku misalnya. percaya. Ya, dan saya juga percaya itu kan Nabila. Ketika kita mengeluarkan hak orang lain, maka 99 pintu yang tertutup akan terbuka. Bener. Gitu ya. Oke, jadi itu dulu ya. Jadi kalau misalnya punya utang, bayarin utangnya. Jangan lebih minjemnya manis, balikinnya galak, jangan ya. Kemudian tadi diatur skala prioritasnya, kalau ada hak orang lain harus kita keluarkan dulu. Oke. Kemudian apalagi Mbak Rista, baru kita masuk ke dalam kebutuhan. Kebutuhannya apa? Tadi untuk investasi atau tabungan kita udah sisihkan di awal. Berarti kita coba masuk gitu. Sebagai tulang punggung keluarga misalnya, sebagai sandwich generation misalnya, kita harus punya perlindungan. Kira-kira ada nggak ya kalau misalnya kita pengen punya perlindungan dalam bentuk asuransi kesehatan dulu atau jiwa dulu. Yang budget aku tuh cuma di angka 200.000 tuh Mbak Rista. Ada nggak? Ada kok gitu ya. Nah inilah ketidaktahuan kita tuh karena selalu mengukur bahwa pendapatan kita tuh kecil, kayaknya udah mepet banget nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal jangan-jangan kalau diatur lagi dengan skala prioritas, ternyata banyak loh kita bisa saving sekiannya 100.000, 200.000, 500.000 gitu ya. Nah kemudian dari sana baru kita ngomongin tentang kebutuhan. Kebutuhan kita tuh apa sih? Contoh tadi kayak Nabila, aku bayar kosan tuh Karista gitu ya. Kemudian aku misalnya buat makan itu dihitung gitu ya. Kemudian transportasi, kemudian ada komunikasinya, kemudian untuk diri kita sendiri kebutuhan pribadinya apa gitu ya. Kemudian kita mau ngasih orang tua atau enggak. Nah itu tuh dibikin skala prioritas kebutuhan kita mana dulu. Contoh misalnya, Riz aku butuh nge-gym. Oke, apakah nge-gym itu dengan harus bayar iuran tiap bulan, tiap tahun, atau dengan cukup kita jalan pagi atau kita beli barbelnya olahraga di rumah. Betul. Nah itu kan bisa disiasatin. Iya, yang penting kita tetap bisa olahraga gitu ya. Nah tadi makanya di awal tuh perlu punya kesadaran kemampuan keuangan. Nah dari sana baru kita ngomongin tentang keinginan, pengen ke mall, pengen beli baju, pengen jalan-jalan gitu ya. Kemudian apalagi ya misalnya, Riz aku punya tujuan keuangan untuk yang misalnya 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahunan, ya monggo dianggarin. Nah kalau dalam skala prioritas tadi masih ada kekurangan, ketahuan kurangnya di angka berapa gitu ya. Nah dari kurang sana apa yang kita mesti lakukan? Upgrade value-nya, lihat peluang, perbesar link-nya gitu. Jadi kemiskinan itu jangan diturunkan karena ya udah memang dapatnya sekian gitu. Jangan gitu ya. Karena kan tadi pengennya hidupnya enak, pengen hidup jadi lebih baik lagi. Maka tadi gitu ya punya kesadaran, kemudian dicek kurangnya berapa, upgrade value-nya. Karena aku selalu percaya gini Mbak Nabila sama Sobat Antara gitu ya. Aku selalu bilang, aku selalu menjadikan diriku ini adalah magnet untuk dapetin duit. Oke. Bukan aku yang harus selalu cari duit, tapi gimana caranya duit itu nempel Nyamperin dengan kita. aku gitu, nyamperin kita. Gimana caranya? Berarti kita harus upgrade value-nya. Contoh misalnya, Mbak Nabila tuh suaranya enak banget gitu kan ya. Pengen nih dapetin yang namanya side hustle gitu ya kalau anak zaman sekarang. Oke, ya udah ambil sertifikasi dari sisi public speaking misalnya. Kemudian ambil juga dari sertifikasi misalnya jadi MC profesional misalnya. Mulai kita dibayar dari pro bono dulu deh, ambil portofolionya ya nggak apa-apa, tapi lama-kelamaan mulai dibayar 1 kali event 500.000, 1 juta, akhirnya jadi 5 juta. Kenapa nggak ke sana? Masyarakat kita tuh kebanyakan fokusnya adalah dengan masalah, fokusnya tuh nggak ke solusi. Misalnya gini, pemerintahnya kurang support bla bla, nggak bisa. Kita tuh ngomongin keuangan pribadi kita, yang artinya kita sendiri yang harus mengusahakan tuh Mbak Nabila gitu. Jadi buatlah skala prioritas. Bukan berarti pendapatan di bawah UMR, 1 kali UMR itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena aku banyak banget gitu ya pegang klien yang masih di bawah UMR, 1 kali UMR atau 2 kali UMR dengan punya banyak tanggungan atau yang disebut dengan sandwich generation, mereka masih bisa menyisihkan meski hanya 5% ataupun 10%. Dan mereka tuh termotivasi untuk benar-benar terbebas dari keterbatasan keuangan ini, sehingga mereka bagaimanapun mereka harus upgrade value-nya. Ya, kita membelanjakan uang kita untuk investasi diri, kayak upgrade value, upgrade skill tadi. Betul. Sangat dibolehkan banget ya. Boleh banget. Dan itu bukan hal yang produk mewah ibaratnya, bukan produk tersier dalam hal ekonomi ibaratnya gitu kan ya. Iya, jadi kalau kita upgrade dalam diri kita sendiri kan, investasi lo tanya ya, investasi apa sih yang bagus barista gitu ya. Investasi yang leher ke atas, sehingga dari leher ke atas ini bisa menghasilkan uang untuk kehidupan kita gitu. Jadi contoh nih, kita mau investasi saham.
ngerti nggak di saham? Kalau nggak ngerti belajar dulu gitu ya, agar nanti tingkat kerugian kita tuh nggak besar banget. Paling nggak kita bisa minimalisir dari kerugian yang akan terjadi dari investasi yang kita pilih gitu ya. Jadi investasi yang paling bagus adalah investasi layar ke atas, terutama buat teman-teman, buat sobat Antara yang saat ini lagi keterbatasan dari sisi keuangan. Karena sejak COVID-19 tahun 2020 banyak banget gitu ya orang-orang bisa dapetin cuan dengan mudah dengan melakukan penjualan aktif di sosial media, atau misalnya Kak Nabila jadi MC itu banyak banget event-event, atau misalnya sobat Antara suka banget dari sisi fotografi, itu banyak banget teman-teman UMKM yang butuh untuk difoto-foto produk-produknya gitu. Jadi kita harus aktif melihat peluang, karena orang yang bertahan adalah bukan orang yang banyak duitnya saat ini, tapi orang yang bisa beradaptasi dan melihat peluang ataupun dia menciptakan peluang tuh Kak Nabila. Itu kuncinya Gitu. Gimana orang bisa beradaptasi sama uang yang dia punya. Gitu kan. Nah tapi ceritanya gimana nih kalau misalnya sekarang kan serba mahal ya, harga-harga pada naik. Gimana caranya supaya si seseorang tersebut tetap bisa menjaga daya belinya tanpa menurunkan kualitasnya? Apakah harus frugal living? Penting nggak sih sebenarnya kita frugal living? Sebenarnya kan tadi balik lagi, kalau kita punya kesadaran keuangan, kemudian kita punya anggaran keuangan, maka ini akan menjaga untuk daya beli kita. Contoh misalnya, Kak Nabila tuh seneng banget per 3 bulan jalan-jalan, ya udah dianggarin. Kalau tahun lalu misalnya dengan kondisi keuangan yang agak sedikit longgar, Kak Nabila bisa sampai Jepang, kemudian di tahun 2026 ini kayaknya agak sulit, ya udah cukup di seluruh Indonesia aja, aman nggak sih? Yang penting kan tidak dihilangkan, tapi dikurangin dan tidak juga membuat kita menjadi lebih stres gitu ya. Nah, jadi tetap dapat betul. Gitu ya? Jadi kuncinya adalah untuk menjaga daya beli, untuk menjaga porsi kehidupan kita, punya anggaran yang pasti. Apapun yang mau kita keluarkan ada anggarannya. Nah, jadi kebanyakan orang itu keuangannya tidak pernah bertumbuh karena konsep menganggarkan keuangannya tidak tepat nih Kak Nabila. Bukan berarti benar atau salah gitu ya. Kita bicaranya tepat atau tidak tepat. Nah, kenapa sih kita nggak pernah pakai ilmu keuangan itu yang dari perusahaan? Perusahaan itu akan menganggarkan setiap akhir tahun itu untuk progres di tahun depan. Di mana apa yang mau dilakukan mereka udah ada anggarannya. Kalau nggak ada anggarannya, maka itu tidak akan dilakukan. Kalau kita kebalik, udah tahu gitu ya, bikin anggaran seadanya aja, tapi banyak pengeluaran yang dilakukan tanpa ada anggarannya. Makanya kuncinya adalah untuk menjaga apapun tadi, tetap punya anggaran, skala prioritas, wajib, butuh dan ingin, dan apa yang mau kita keluarkan ada anggarannya. Kemudian apakah kita harus frugal living, Barista? Tadi frugal living itu nggak bisa diadopt dengan semua orang tuh Mbak Nabila gitu sama sobat Antara. Jadi ini tuh harus ada prosesnya gitu ya. Nah, frugal living itu apa sih? Frugal living itu adalah dia paham kondisi keuangan dia itu ada di mana. Jadi dia membuat skala prioritas mana yang harus dia keluarkan dengan uang yang ada gitu ya. Bukan berarti dia pelit sama diri sendiri, no enggak. Gitu ya. Bukan berarti dia nggak bisa berbagi, no enggak. Dia hanya memanfaatkan ketika dia punya sepatu, ya digunakan sampai sepatu itu benar-benar rusak. Nggak ada tuh nanti 12 dibeli lagi, kemudian nanti Januari nanti saya kadang nggak butuh tapi gitu. Gara-gara promo-promo itu ya. Jadi dia itu memanfaatkan segala sesuatunya itu berdasarkan benar-benar kebutuhan bukan keinginan. Dia bisa membedakan dan dia bisa tahu kapasitas kemampuan keuangan itu ada di mana gitu ya. Nah, ini itu berproses dilakukannya. Nggak serta-merta langsung oke, next aku mau frugal living. Jangan nanti stres kita gitu ya. Pelan-pelan aja dulu. Ngobatinnya gitu malah ya. lebih mahal. Betul, karena kena mental sekarang sulit ya. Gitu. Jadi pelan-pelan aja Mbak Nabila gitu ya. Tapi kalau di 2026 kita kan nggak tahu nih ya nanti akan berjalan seperti apa. Karena kalau kita flashback di 2025 aja udah kata orang-orang sih ini bahkan jauh-jauh lebih parah dari COVID. Gimana layoff besar-besaran gitu betul. Terus orang yang mau ngelamar kerja lulusan sarjana aja pada akhirnya tidak sesuai ekspektasi dengan gaji dan pendapatan yang dia dapatkan. Gimana nih cara supaya benar-benar bisa survive di 2026 dengan penghasilan yang kita punya, terutama misalnya mereka yang tidak pada pekerjaan formal ya. Jadi mereka freelancer seperti itu. Gimana tuh Mbak? Oke, ini tantangannya luar biasa. Tapi ini adalah tantangan dari semua masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat Indonesia aja, tapi secara global pun kita mengalami hal yang sama gitu ya. Artinya kita balik lagi bagaimana kita refleksi ke diri kita sendiri. Oke, apa yang harus kita lakukan? Banyak berita bahwa 2025, 2026 ini zaman keuangannya itu lebih sulit pada saat COVID-19 gitu ya. Padahal sebenarnya banyak hal yang mudah untuk kita lakukan. Oke, kita cooling down terlebih dahulu, nggak perlu sampai terlalu panik banget, takut banget gitu ya. Karena kan prediksi-prediksi ekonomi ya prediksi gitu kan ya. Dan prediksi ini hanyalah untuk
membuat kita menjadi lebih punya warning, menjadi kita tuh menjadi lebih paham gitu ya bahwa bakal akan kejadian begini. Kalau kejadian begini apa yang harus kita lakukan? Makanya kita harus bikin strateginya. Betul. Nah, kalau di ilmu perencana keuangan sebelum kita melakukan yang namanya pembuatan anggaran untuk tahun 2026, kita lakukan financial check up terlebih dahulu tuh, Mbak Nabila sama Sobat Antara gitu ya. Financial check up itu adalah untuk melakukan pengecekan selama tahun 2025 dari Januari sampai Desember ini gitu ya. Kita mesti cek dulu mana gitu kan ya wishlist kita yang tahun 2024 untuk dijalankan di 2025, mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Yang tercapai ini apa sih yang kita lakukan? Artinya kalau ini dia bagus tercapai, maka ini kita bisa adopt di 2026 gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa tujuan keuangan gitu ya, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, ini belum terwujud, kita mesti review dulu. Kenapa ya kemarin kok yang ini kok tujuannya nggak terwujud ya? Kenapa ya gitu ya? Jangan-jangan ada beberapa case yang banyak pengeluarannya di sini, namanya kita review. Nah dari sana baru deh kita pikirin gitu ya. Skala prioritasnya ternyata kemarin di 2025 aku belum punya dana darurat. Berarti nanti di 2026 tujuan kita utamanya begitu punya pendapatan, dibuat skala prioritasnya, diatur anggarannya, maka tujuan pertama kali adalah penuhin dulu dana darurat. Kalau single itu 6 kali, kalau menikah itu 9 kali, kalau berkeluarga itu 12 kali dari pendapatan. Wow, coba dihitung dulu Sobat Antara sama Mbak Nabila udah punya belum? Jangan-jangan masih darurat dananya ya kan gitu. Kemudian kalau misalnya itu udah aman, berarti ternyata kita cek lagi, ternyata kita belum punya perlindungan baik dari asuransi pribadi maupun asuransi general. Yuk kita buat lagi anggaran di 2026 gimana caranya nanti kita punya dari salah satu perlindungan atau asuransi tadi. Tapi asuransi gitu ya. Penting ya? Loh, penting banget. Kita tuh dalam ilmu keuangan kita punya namanya piramida perencana keuangan tuh Mbak Nabila sama Sobat Antara ya. Di dalam piramida perencana keuangan itu ada 5 tangganya. Tangga pertama adalah ketika punya uang itu diatur anggarannya, kemudian dikelola utangnya. Utangnya itu nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan kita tiap bulan. Nggak boleh lebih dari 30%. Ya, jadi contoh misalnya Kak Nabila punya pendapatan 5 juta, maka utangnya nggak boleh lebih dari 1,5 juta tiap bulan, ya 30%-nya. Nah, ini adalah piramida pertama. Kuatin dulu pondasinya, ya, karena orang nggak bisa nabung, nggak bisa punya insurance, nggak bisa beli A, B, C, D karena anggarannya tuh selalu minus. Betul, bayar cicilan, bayar utang terus gitu ya. Makanya diatur dulu. Ini jadi pondasi pertama atau tangga pertama. Kita masuk ke dalam pondasi kedua atau tangga kedua. Itu namanya mitigasi resiko. Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi pada saat resiko itu masuk dalam kehidupan kita. Resiko kita nggak ada yang tahu tuh Mbak Nabila. Dan resiko nggak pernah milih. Mau yang cantik, ganteng, siap, kurus, tinggi, enggak. gitu ya. Kalau resiko masuk ya masuk aja gitu ya. Nah makanya perlu dibikin tuh ada tangga kedua. Namanya mitigasi resiko. Kita punya dana darurat yang tadi 6, 9, 12. Kalau ternyata kita kena PHK, kita dipensiunkan lebih cepat, atau misalnya pendapatan kita di refreshment salary yang tadinya 100% jadi 50%, maka dana darurat ini bisa digunakan. Sekarang ini kan fenomena lagi berkembang sebenarnya adalah job hugging ya. Ini mungkin bisa jadi di 2026 juga masih banyak case orang-orang yang job hugging, yang artinya mereka masih tetap bertahan di sebuah perusahaan meski dia tuh sebenarnya gak pengen kerja di situ karena mungkin apresiasinya kurang, gajinya kurang, dan mungkin lingkungannya yang tidak baik gitu. Tapi dari Mbak Risa sendiri sebagai perencana keuangan, strateginya harus seperti apa nih? Apakah tetap kita bisa ya udah gitu, sebagai kita rasa syukur kita karena dapat pekerjaan, kita mendingan ya udah deh bertahan aja dulu gitu. Betul, bertahan dulu dengan dana darurat yang kita punya, atau gimana nih? Ada strategi yang lain? Jadi memang tantangan dari dunia pekerjaan sejak tahun Covid 2020 terutama di 2025 gitu ya, angka PHK kita tuh semakin tinggi gitu ya. Karena memang balik lagi ekonomi baik secara mikro makro maupun global memang lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi buat orang yang siap everything is okay. Buat orang yang nggak siap ini akan menjadi beban banget gitu ya. Nah fenomena job hugging ini arti tadi kita itu bertahan di sebuah perusahaan bukan karena kita cinta dengan pekerjaannya, bukan karena lingkungannya yang enak gitu ya, tapi karena memang situasinya adalah satu, persaingan dunia kerja itu semakin ketat. Kalau kita nggak punya knowledge atau value yang nggak bisa digantikan oleh orang lain, ya maka agak sulit gitu ya. Karena kemampuan kita kalau biasa-biasa aja saat ini, kalau China aja udah ganti pakai robot semua, pekerjaan udah diganti pakai AI semua gitu ya. Artinya ini pasar persaingan dunia kerja tuh berat gitu ya.
Iya. Kemudian apalagi udah tadi persaingannya berat, peluangnya juga semakin dikit gitu Iya, kan ya. iya, Perusahaan-perusahaan itu kenapa melakukan PHK karena memang tadi kondisi keuangan mereka sedang nggak baik-baik aja gitu ya. Sehingga tadi peluangnya juga semakin sedikit gitu. Nah, artinya apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini? Tetap saya selalu bilang dengan karyawan yang kebanyakan ngeluh atau apa segala macam dengan berbagai macam problemanya di kantor, misalnya temennya toksik, lingkungan toksik, Iya. bos nggak pernah menghargai kata Mbak Nabila tadi gitu Apresiasinya ya. kurang gitu Kemudian kan. tadi gaji gue nggak naik-naik udah bertahun-tahun gitu Iya. kan ya. Mau keluar tapi kok tadi itu banyak fenomena-fenomena tertentu. Nah, jadi saran aku adalah buat sobat Antara yang saat ini sedang ada dalam posisi seperti ini gitu ya. Yang pertama adalah satu, tetap bersyukur terlebih dahulu gitu ya. Ya udah deh, dengan kondisi seperti ini ya mau nggak mau kita jalanin. Tinggal kita menjaga kesehatan mental aja. Jangan sampai nanti gila sebelum waktunya gitu kan ya gitu. Repot lagi gitu kan ya. Kemudian tapi ketika kita menerima sesuatu, kita bukan hanya diem aja. Tetap dalam ketidakpastian tadi, kita tetap harus upgrade value-nya. Bisa jadi kita punya timeline. Oke, dengan melihat kondisi sekarang aku bertahan sampai 2026. Nanti 2027 aku tuh harus bisa melakukan lompatan dengan mencari pekerjaan baru, atau aku resign, atau aku membangun apapun. Tapi ini udah disiapin dari Januari 2026 sampai dengan Desember 2026. Kita tuh udah punya target gitu. Jadi bukan hanya nerima aja pasrah dengan keadaan, jangan, tapi tetap upgrade ilmunya gitu ya, dan lihat peluang lain. Nah, kemudian tadi karena kondisi sedang tidak baik-baik aja, bisa aja nih sobat Antara, hari ini kita berangkat kantor, minggu depan belum tentu tuh Mbak Nabila. Ya, bisa aja kita kena PHK, bisa aja yang tadinya pensiun misalnya 4 tahun lagi dimajukan sampai di Desember 2026 gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu nih resikonya. Jadi punya yang namanya dana darurat tadi, 6, 9, dan 12 dari pendapatan ngitungnya. Jadi kalau pendapatan kita 5 juta, kita masih single, berarti kita butuh adalah 5 kali 6, 30 juta gitu ya. Disimpannya di mana? Ada 4 instrumen ya. Tadi ada rekening gitu atau tabungan, tapi tabungannya harus berbeda dengan tabungan yang tiap bulan ya. Kemudian ada emas, apalagi emas saat ini udah naik 2,2 juta 500. Bahkan sempat di bulan Oktober waktu itu kalau tidak salah gitu ya, karena waktu itu saya ada beberapa roadshow membahas tentang emas, ngehits di angka 2.800.000 per gramnya gitu ya. Nah, itu ada emas, kemudian ada reksadana pasar uang, dan ada deposito gitu ya. Oke, kemudian apalagi nih barista, tekan gaya hidupnya. Jangan karena stres langsung belanja gitu ya. Jangan karena kesel langsung belanja, karena kan di 2025 kemarin itu ada fenomena namanya doom spending. Kita belanja tanpa ada anggarannya karena emosi sesaat, mulai dari kesel, marah, seneng, segala macem. Nah, itu jangan. Tekan dulu nih gaya hidupnya. Betul, boleh nggak sih kalau pergo living? Ya boleh-boleh aja. Yang penting itu nggak bikin kamu jadi makin gila atau makin stres gitu kan ya. Kemudian apalagi tuh barista gitu ya, udah mulai melihat peluang untuk nambah pemasukan. Karena kalau kata Dilan, nahan rindu itu berat. Kalau kata saya, perencana keuangan bertahan dengan satu sumber pendapatan itu luar biasa beratnya. Harus segera lihat peluang tuh. Kurang lebih seperti itu. Kali ya. Betul. Jadi kita punya beberapa side job mungkin yang bisa nambah income, nggak cuma income pasif, aktif, tapi juga kita punya income super. Iya. Nah, tapi ini juga ya, kalau kita nanti ngomongin side hustle tuh nggak sembarangan gitu ya. Tadi kita mesti hitung dulu kekurangan keuangan kita tuh di angka berapa sih, safety-nya di angka berapa sih, amannya di angka berapa. Contoh misalnya dari pendapatan 5 juta aku tuh akan aman, bisa nabung, bisa bla 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 bla, itu kalau aku punya 8 juta. Oke, berarti kita kurangnya 3 juta. Nah, untuk dapetin 3 juta ini value apa yang harus kita tambah? Jadi clear tuh. Jangan hanya side hustle bla bla bla, ambil semua, nanti malah main job utama kita jadi terbengkalai. Yang ada nanti kita kena PHK dalam waktu cepat gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Begitu juga buat teman-teman yang bekerjanya bukan di sektor formal tapi di sektor informal, tetap harus lebih struggling lagi gitu. Nah, kalau sekarang ini barista berhutang itu sangat memungkinkan, apalagi sekarang fintech nih udah di mana-mana, pay later lebih gampang. Mungkin kalau dulu sebatas kartu kredit aja, tapi kan perlu ada BI checking, record segala macam ya, bisa memfilter lah itu. Tapi kalau pay later sekarang di mana-mana dengan promo-promo yang ada, yang bayar beli aja dulu, bayar belakangan. Ini gimana caranya supaya kita tetap berada dalam keuangan yang sehat tanpa mungkin tergiur dengan hal-hal yang seperti itu kali ya? Oke, rata-rata ketika kita melakukan hutang itu kan kita mesti lihat dulu. Utang itu, sekalian aku memberikan edukasi buat sobat Antara gitu ya. Utang itu ada dua, ada utang produktif dan ada utang konsumtif ya. Utang produktif itu cluenya adalah ketika kita berhutang kita dapat tambahan pemasukan. Oke. Kalau misalnya utang konsumtif adalah ketika kita berhutang kita nggak dapat tambahan pemasukan. Artinya kita keluar gitu aja. Oke. Kalau konsumtif aku rasa gitu ya, sobat Antara juga pasti udah paham. Sobat yang utang konsumtif itu contoh nih, misalnya kita udah punya handphone nih.
gitu kan ya. Kemudian handphonenya masih baik-baik aja. Tapi karena udah muncul boba 17 gitu kan ya, kita pengen banget untuk dapetin like and comment gitu kan. Hanya sekedar itu dicicil 24 bulan. Buat flexing. Gitu ya, buat flexing doang gitu. Itu namanya utang konsumtif. Sedangkan utang produktif adalah gitu segala sesuatu yang kita berhutang itu dapat tambahan pemasukan. Contoh, sama nih tadi kita beli handphone gitu ya. Harganya 24 juta, kita cicil 24 bulan. Tapi handphone ini kita gunakan untuk menjadi kita videographer kah, atau misalnya untuk untuk misalnya gitu, kita video editing kah, atau misalnya untuk bikin konten kah, sehingga setiap bulan kita dapetin itu misalnya di angka 5 juta. Cicilan handphone tadi 3 juta dan kita dapat setiap bulan tuh 5 juta. Otomatis berarti kita dapat tambahannya 2 juta. Maka ini disebut dengan hutang produktif gitu ya, karena kita dapat tambahan pemasukan. Nah, Riz, boleh nggak sih dengan adanya keterbukaan dunia digital dengan semua serba kemudahan, karena memang masyarakatnya dibuat untuk sekonsumtif kah gitu ya. Kondisinya memang masyarakatnya dibuat itu. Karena bangun tidur sampai sebelum tidur Mbak Nabila yang dipegang siapa? HP gitu ya. Sama juga dengan Sobat Antara. Jadi kita tuh memang didesainnya seperti itu saat ini. Kita susah sekali lepas dari yang namanya digital gitu ya. Apalagi terutama lagi handphone gitu ya. Nah, dengan adanya utang ini boleh nggak? Sebenarnya perencanaan keuangan manapun nggak akan pernah melarang untuk kita berhutang ya. Boleh-boleh aja asal utangnya itu adalah benar-benar utang yang satu dia produktif, atau yang kedua skalanya adalah memang urgent gitu ya. Karena kita tadi nggak punya dana darurat misalnya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi semuanya utang ini bisa dihindarin kalau dari awal kita udah punya yang namanya dana darurat tuh gitu, atau dana cadangan. Kita segala sesuatu yang kita butuhkan dadakan kita bisa pakai di sana gitu ya. Oke, terus kalau misalnya kita mau beli, mau berhutang kayak gimana tadi prinsipnya? Nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan tiap bulan. Itu tadi cluenya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah boleh nggak berhutang? Boleh. Yang penting kita tahu bagaimana cara melakukan pembayarannya. Uangnya dari mana? Mesti dilakukan financial check up terlebih dahulu. Kalau nanti kita mau berhutang, kita bayarnya dari mana alokasinya. Kalaupun kita nanti gagal bayar, ada nggak aset yang kita bisa jual? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan hanya diberikan kemudahan, tapi kita nggak mikir cara bayarnya. Udah nanti ada rezeki dari Tuhan. Nggak bisa begitu saat ini. Harus ada dana pasti, bayarnya dari mana. Dan kalau terjadi resiko gagal bayar gitu kan ya, kita nunggak dan lain-lain, kita siap nggak untuk ditagih atau didatangi namanya debt collector, atau misalnya nanti kalau yang di pinjaman online ilegal itu data kita disebar kemana-mana misalnya gitu ya. Kita siap nggak dengan konsekuensi itu? Kalau nggak siap ya jangan ngutang. Karena utang itu bukan jalan terakhir. Ya, makanya tadi perlu dilakukan ya itulah pengecekan keuangan, melihat peluang gitu kan ya. Apa nih yang kita bisa lakukan untuk nambah pemasukan kalau memang ada skala prioritas yang memang harus kita penuhin gitu. Kalau nggak punya uang ya nggak apa-apa dengan berhutang, tapi tadi pastikan gitu ya kita bisa bayar atau enggak. Dan ya itu tadi ya, berarti cara sehat kita bisa menggunakan pay later atau sesuatu yang bayar belakangan gitu ya. Jangan sampai nanti kita malah bayar bunganya aja terus kelilit utang dan jadi lingkaran setan, dan akhirnya kita jadi ya susah ya untuk survive di uang yang segitu-gitu aja. Tapi juga ada beberapa case lainnya yang rame juga, lagi rame dibahas sama orang-orang terutama anak-anak muda yang katanya gaji UMR nih bisa gak sih punya uang pertamanya ini 100 juta gitu loh. Itu gimana sih caranya, cara ngeset itu semua? Jadi selalu bilang, Riz, kita gaji UMR, bisa gak sih kita punya tabungan, kita bisa gak sih punya investasi, kita bisa gak sih punya 100 juta pertama? Karena di sosial media itu orang kalau punya uang 100 juta pertama kayaknya sukses dalam hidup gitu ya. Jangan ngikutin standar yang dibuat oleh sosial media. Kita tuh punya standar masing-masing gitu ya. Contoh, kita punya kesadaran kalau punya uang 5 juta dan kita bisa nabungnya 10%, berarti di angka 1 juta, setahun itu 12 juta. Berapa lama kita harus dapetin 100 juta? Itu agak kurang lebih 7 tahun, 8 tahun, sedangkan tujuan keuangan kita tuh banyak. Nah, jadi mengukur kemampuannya bukan dengan standar sosial media yang dibuat di sosial media, tapi kita punya standar sendiri. Misalnya nih ya Mbak Nabila, misalnya Riz, aku tuh punya pendapatan 5 juta, tapi aku pengen punya uang 20 juta dulu deh yang pertama. Gak apa-apa. Dari 5 juta tadi berapa persentase Mbak Nabila yang bisa disisihkan? Misalnya aku bisa 10%, berarti 1 juta. Dari 1 juta kali 12 berarti kan 12 juta tiap per tahun gitu ya. Berarti tadi kalau kita cari investasi dengan tingkat pertumbuhan yang kurang lebih 6% dalam per tahunnya gitu, atau 10% per tahunnya, maka dalam waktu 3 atau 4 tahun aku punya nih 20 juta pertama, atau 2 tahun pertama aku punya di 20 juta pertama gitu. Jadi kita bikinnya itu adalah ngitungnya ada keuangan kita pribadi, jangan ngikutin standar sosial media gitu. Dan agak sedikit gila kalau misalnya gini, Riz, aku punya pendapatan 5 juta tapi aku pengen punya 100 juta pertama dalam waktu 3 tahun. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi yang aku tanya adalah strateginya apa yang kamu lakukan. Contoh, kalau dari 5 juta tadi bisa
bisa savingnya 1 juta tiap bulan, setahun 12 juta. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun aja baru dapat kekumpul 36 juta. Sedangkan tadi kamu dalam waktu 3 tahun butuhnya tadi 100 juta. Berarti yang kita butuhkan ada kekurangannya 60 juta something sekian yang harus kamu breakdown dalam waktu 3 tahun berapa set hustle yang harus kamu dapetin. Kan gitu ngitungnya. Gitu makanya tadi ngitungnya adalah sesuai dengan kemampuan aja. Kira-kira kita bisa savingnya di angka berapa. Kalau dibilang ada kemungkinan selalu ada 2. Bisa iya bisa enggak. Bisa iya setiap orang akan melakukan perubahan. Bisa enggak kalau cuman ngomong aja terus setiap ada konten 5 juta punya 100 juta alah gak mungkin. Nah itu kita denial sama diri kita sendiri kan gitu. Jadi kalau dijawab bisa, jawabannya bisa buat orang yang melakukan perubahan. Jawabannya gak bisa buat orang yang ya udah stagnan aja kehidupannya. Iya. Dan salah satunya gitu. mungkin dengan bantuan investasi tadi kali ya Mbak ya. Dan mungkin kalau instrumen investasi yang aman nih buat anak-anak muda terutama seperti apa tuh Mbak? Oke, jadi kalau untuk investasi itu selalu ada resikonya, nggak ada yang aman-aman. Meski yang aman sekalipun selalu juga ada resikonya. Betul. Gitu ya. Jadi saran aku buat Mbak Nabila sama Sobat Antara, siapapun yang dengerin podcast hari ini, investasi 80% investor retail di pasar modal tuh nggak pernah sampai pada tujuannya karena investasinya selalu ditanya mana yang cuan, mana yang aman, mana yang untung. Ya, jadi investasi itu yang harus kita lakukan pertama kali adalah 1, sadar dulu tujuan kita investasi itu apa, ya. Apa yang mau kita capai ya. Kemudian targetnya berapa? Oke, targetnya apakah 100 juta pertama, 220 juta pertama, 50 juta pertama. Kemudian yang ketiga adalah berapa lama jangka waktunya untuk kita dapetin. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kemudian yang keempat berapa yang kita bisa sisihkan secara rutin tiap bulan. Aku langsung tekenin rutin ya, rutin ya. Bukan naik turun, bukan sekarang investasi besok dipakai nanti nunggu THR lagi investasinya. Enggak begitu ya, tapi rutin sehingga kita enak nih ngitung pertumbuhannya. Baru kita pilih kendaraannya. Investasi itu adalah sebuah kendaraan yang kita gunakan untuk sampai pada tujuan keuangan. Karena tujuan keuangan setiap orang beda-beda, maka kendaraan investasinya juga beda. Maka tadi aku bilang kendaraan investasi aku sama Kak Nabila berbeda. Kak Nabila tadi bilang baru tahu kripto Bitcoin kayak gimana, nggak apa-apa kamu masih muda. Tapi kalau aku yang siap lagi untuk pensiun kayaknya kripto dan Bitcoin aku hanya cuma bisa 5 sampai dengan 10% aja gitu ya. Jadi berbeda-beda. Nah, kemudian tadi tentukan dulu mau apa. Contoh kalau dana darurat berarti investasinya di tempat yang aman ya. Nilainya nggak boleh turun tapi harus aman dan mudah dijual atau dilikuidkan. Contoh, apa aja tuh aman? Ada rekening, ada tabungan, ada deposito, ada reksadana pasar uang. Ini untuk si dana darurat. Beda cerita Mbak Rista, aku mau investasi untuk tujuannya adalah dana pernikahan. Nikahnya nanti 3 tahun lagi. Yang aku butuhkan adalah 100 juta. Aman nih kan gitu. Yang aku bisa tabung kurang lebih 2 juta tiap bulan. Oke, clear nih. Ya kan, waktunya 3 tahun, targetnya 100 juta. Setiap bulan bisa nabung 2 juta, setahun 24 juta. Maka dalam waktu 3 tahun kita punya kurang lebih berapa tuh Kak Nabila? Berapa tuh? 60, 70, berapa tuh? 72 juta. Berarti kita kurangnya sedikit nih. Oke, dalam waktu 3 tahun kita coba lihat peluang apa yang harus kita nambahin. Misalnya kita nambahnya kurang lebih 2 juta lagi deh tiap bulan. Nah ini side hustle-nya ngapain? Nah dari sisi investasinya apa? Ingat uangnya gak boleh turun, gak boleh beresiko. Karena udah dihitung untuk biaya pernikahan. Maka yang aman adalah 1, masukin misalnya ke rekening. Ke rekening itu kenapa rekening? Kan nanti nilainya turun. Enggak. Karena kan kita harus ada DP-DP-nya juga gitu kan. Ya gitu nih ada rekening. Kemudian ada deposito. Depositonya boleh ambil yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Tapi bunganya tidak ditransfer ke rekening tapi diaro gitu ya. Artinya diputarkan lagi. Jadi uangnya gak diambil gitu kan ya. Nah kemudian yang ketiga ada reksadana pasar uang. Kemudian boleh gak nih Mbak Rista dimasukin ke emas. Ingat emas ini untuk jangka panjang bukan untuk jangka menengah atau jangka pendek gitu kan ya. Oke, kalau model sekarang yang lagi naik-naik ya nggak apa-apa masukin emas gitu. Tapi kalau misalnya nanti dia ekonomi lagi stabil, agak stagnan tuh dia gitu ya. Bisa nggak kalau misalnya dimasukin ke dalam sukuk atau obligasi? Bisa aja, tapi ambilnya yang T2 yang di locknya cuma 2 tahun. Nggak boleh lebih dari itu karena uang itu harus ready 2 tahun karena di tahun ketiga itu dia tuh udah harus DP segala macam gitu untuk menikah gitu ya. Nah jadi nggak bisa disamain. Tapi kalau misalnya Mbak Rista aku tuh udah paham tentang saham, boleh nggak dana pernikahan aku tadi 50%-nya aku masukin ke saham? Ya nggak apa-apa. Konsekuensinya adalah kamu harus ngejagain dalam waktu 3 tahun ke depan itu investasi sahamnya nggak boleh turun. Ya kalaupun turun harus tetap ada keuntungan yang bisa mengcover dengan target tadi di 100 juta. Kita butuh strategi investasi itu. Jadi bukan hanya apa nih kendaraan
penyelenggaranya gitu kan ya. Nah kemudian tadi Riz aku mau pensiun masih 10 tahun 15 tahun yang akan datang. Oke gitu ya. Berapa targetnya? Misalnya tadi kalau untuk aman hidup di Blitar misalnya atau di Bekasi misalnya aku butuh 5 miliar Mbak Rista. Oke, 5 miliar masih punya waktu dalam waktu 10 tahun ke depan. Oke, kamu mau siapinnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk real asset atau dalam bentuk paper asset? Oke, kalau dalam bentuk real asset yuk kita beli misalnya tanah, rumah dan lain-lain tapi 5 tahun sebelum pensiun itu udah harus dijual dan dibikin dalam bentuk paper asset. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi ada pertumbuhan dalam waktu 5 tahun gitu kan ya. Nah itu butuh strategi semuanya. Jadi nggak bisa asal ke barista investasi apa yang cuan, barista investasi apa yang aman, barista investasi apa yang bagus buat kita pemula, nggak ada. Semuanya harus dikemas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing gitu. Iya. Dan apalagi soal investasi hati-hati juga dengan janji-janji yang too good to be true. Itu kan sekarang banyak banget dan akhirnya dia loss gitu kan. Jadi kalau untuk investasi itu ada rumusnya 2L. Karena aku adalah salah satu duta literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan Mbak Nabila dan Sobat Antara. Aku mau edukasi. Investasi itu kalau kita pengen tahu apakah ini legal atau tidak, ilmunya itu 2L. Legal dan logis. Legal itu kalau ditawari misalnya Mbak Nabila ikut reuni, kemudian udah teman sukses nanya gitu kan ya. Karena yang paling mudah itu adalah dari teman terdekat, sahabat dan lain-lain gitu ya. Kok sekarang sukses banget sih, kayaknya dulu waktu kuliah biasa aja deh gitu kan ya. Kemudian iya nih aku kerja di PT ini nih, kamu investasi enggak? Udah kasih ke aku 100 juta dalam setiap bulan kamu bisa dapatin returnnya 30% gitu ya. Berarti kalau misalnya modalnya 100 juta dapatnya berapa tuh 100%-nya 30%-nya misalnya gitu ya. Oke, terus kamu mulai ikut, bulan pertama lancar, kedua lancar, ketiga lancar, keempat udah susah dihubungin. Ya. Jadi begitu tadi teman atau sahabat atau keluarga bilang nama PT-nya, masukin ke dalam website Otoritas Jasa Keuangan. Masukin ada nggak, terdaftar nggak? Kalau nggak terdaftar fix dia itu namanya investasi bodong. Oke. Kemudian yang kedua tadi return yang diberikan dengan kondisi ekonomi seperti ini gitu kan ya, kira-kira masuk di akal nggak? Dengan tadi modal 100 juta dapat 30% tiap bulannya, masuk di akal nggak? Kalau nggak masuk di akal berarti nggak dulu. Perlu deh waspada gitu. 2L, legal dan logis, bukan lo lagi gitu ya. Oke, dan terakhir nih Barista, ini kan kadang anak-anak muda juga suka FOMO ya, fear of missing out, sama orang-orang yang itu tadi mungkin kalau dari teman dekat ya seperti itu, tapi kita suka ngeliat juga di media sosial ternyata banyak anak muda yang udah pada sukses, uangnya punya banyak, bahkan dia miliaran di umur segitu gitu. Itu karena misalnya dia invest segala macam. Perlu nggak sih kita fear of missing out dengan hal-hal itu? Perlu nggak kita merasa sedih karena merasa tertinggal soal finansial gitu? Oke, jawabannya adalah nggak perlu sedih. Kenapa? Karena setiap orang itu punya start mulainya beda-beda. Oke. Orang yang saat ini mungkin contoh misalnya banyak ya di sosial media gitu kan, investasi A B C D, tahu-taunya investasi bodong, di penjara juga gitu kan ya. Karena apa yang ditampilkan oleh sosial media tidak 100% benar gitu ya. Jadi jangan mudah termotivasi atau tergoda gitu ya, panik segala macam, enggak. Karena tadi aku bilang step mulai keuangan setiap orang itu beda-beda. Contoh kayak aku sama Mbak Nabila juga step mulainya kan beda-beda. Mungkin aku udah step mulai investasi dari 10 tahun yang lalu. Mbak Nabila mungkin baru 2 tahun ya baru 2 tahun ini misalnya. Jadi stepnya mulainya beda. Dan kita nggak perlu merasa panik bahwa itu usia 25 tahun udah punya 100 juta pertama, aku 25 tahun tapi aku nggak punya uang 1 juta aja nggak ada di rekening. Ya nggak apa-apa gitu kan ya. Karena ini tuh beda ceritanya. Nah tapi bukan karena nggak apa-apa juga terus kita nggak ngapa-ngapain, ya jangan juga gitu. Tapi gimana caranya kita ambil ilmunya, apa sih yang mereka lakukan, cari tahu, kemudian kita coba dengan kehidupan kita mana yang tepat bisa kita lakukan, mana yang enggak ya jangan dilakukan gitu ya. Tapi enggak serta-merta 100% harus kita adopt, kemudian 100% kita terima, 100% kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, enggak akan pernah bisa. Stres sendiri kita gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih Riz yang harus kita lakukan gitu kan ya, ngelihat orang tadi banyak banget, enggak ada sih. Kalau aku bilang ya udahlah, kita tuh punya start mulai masing-masing, kehidupan kita tuh punya jalannya masing-masing, tapi kita berhak enggak untuk sukses? Kita berhak, asal segera kita lakukan perubahan. Kalaupun misalnya ada di sosial media menampilkan bahwa tadinya dia orangnya nggak punya, kemudian dia bisnis skincare, dia bisa beli tas yang bermerek bla bla bla, ya nggak apa-apa. Kita berdoa semoga kita bisa lebih dari beliau gitu ya. Tapi kita pelajarin apa sih yang dilakukan oleh mereka, cari tahu gitu ya. Bukan untuk mengikuti mereka 100% standarnya mereka, enggak gitu. Cuma kita cari tahu ilmu apa sih yang mereka lakukan gitu kan ya.
apalagi ya, sedekah apa sih yang mereka lakukan, kita cari yang positif-positifnya gitu, baru kita lakukan dengan kehidupan kita kira-kira bisa atau enggak. Jadi buat Sobat Antara termasuk aku kemudian Mbak Nabila, kita jangan pernah takut dengan apa yang ditampilkan oleh di sosial media, karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Betul. Setiap orang punya rezekinya masing-masing, tinggal kita fokus bagaimana mewujudkan rezeki dan jalan kita masing-masing. Gitu sih kalau dari aku. Betul. Tadi terakhir Mbak Rista bilang kalau investasi itu ada 2L, legal dan logis. Tapi kalau untuk perencana keuangan mungkin boleh kasih ke kita satu kalimat nih, terutama buat Sobat Antara. Oke, buat Sobat Antara semua, balik lagi, merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita si pemilik uang untuk mengatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang. Kalau hari ini kamu masih belanja, masih ngeliat harga, berarti artinya kita yang masih diatur oleh uang, gitu ya. Oke, orang yang bisa bertahan dan orang yang sukses adalah bukan orang yang punya banyak uangnya, karena faktanya di lapangan orang yang punya banyak uangnya juga, kalau dia nggak punya sistem bagaimana mengelola keuangannya juga bangkrut juga gitu ya. Jadi saran aku adalah yuk ubah wacana jadi rencana agar terhindar dari bencana dan plan your money. Wow, ubah gitu. wacana jadi rencana agar terhindar dari bencana. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Rista. Gelas aku jadi penuh nih sekarang. Kan, Emang udah penuh dari tadi karena kita nggak minum. Tapi thank you so much. Ini udah beneran banyak banget insight-insight yang masuk, dan pastinya Sobat Antara juga terutama di luar sana pasti yang dengan gaji yang pas-pasan, apalagi misalnya gaji yang UMR tapi pengen punya 100 juta pertama, mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang tadi ya. Betul. Yang pastinya lebih mindful dan disiplin juga terhadap perencanaan keuangannya. Terima kasih Mbak Rista sekali lagi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit dan juga Mbak Rista pamit. Sampai jumpa. Salam cuan. Salam cuan.